dan orang tuaku pembelajaran yang kelima, yaitu tentang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi dalam pembuatan kertas. Ya, dalam pembuatan kertas, kegiatan ekonomi yang pertama itu adalah kayu diambil dari hutan, kemudian dihasilkan dibawa ke pabrik, kemudian dihasilkan menjadi bubur kayu, kemudian setelah itu diolah lagi menjadi bubur kertas, kemudian diolah lagi menjadi kertas yang kita gunakannya. Dimana kemarin Bu ajarkan ya, satu itu kertas itu adalah 500 lembar itu ya, satu lembar itu membutuhkan 3 gelas air untuk membuatnya ya. Jadi kita sebagai terutama sebagai siswa yang harus melakukan penghematan. Bagaimana dia kalau kegiatan ekonomi proses untuk menghasilkan beras ya? Kita tahu bahwa beras itu merupakan makanan pokok ya, yang kita makan setiap harinya ya. Oke, bagaimana yang pertama adalah ya, sawah dibajak menggunakan traktor atau alat pembajak sawah. Kemudian yang kedua adalah sawah ditanami padi. Kemudian yang ketiga, padi dipanen oleh petani. Kemudian yang keempat, petani menjemur padi kemudian menggiling menjadi beras. Yang kelima, beras dikirim ke pedagang lalu menjualnya di pasar. Yang keenam, nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Ya, inilah skema dalam kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras ya. Kita lihat bagaimana dia kegiatan ekonominya, yaitu yang pertama adalah produksi ya. Produksi, orang yang melakukan produksi ini disebut dengan produsen atau yang menghasilkan ya, dimana produksi itu adalah membajak sawah, menanam padi, memanen dan mengeringkan padi. Yang kedua adalah distribusi. Orang yang melakukan ini disebut dengan distributor ya, yaitu mengirimkan beras ke berbagai wilayah ya. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi ya, orang yang melakukan konsumsi juga kita disebut dengan konsumen ya, yaitu beras dibeli untuk dimasak dan kemudian dimakan ya. Ini adalah proses kegiatan dalam proses yang menghasilkan beras. Sekarang kau perhatikan adalah bukumu halaman 125 ya, terang 4 serta ketiga pembelajaran yang kelima. Ada di sana proses pembuatan kain dan baju ya, yaitu mulai dari bunga kapas ya. Ya, kita tahu dalam proses sebelum pembuatan benang yaitu dimulai dari kapas ya. Kapas kemudian dipintal ya menggunakan alat, itulah dikatakan dengan memintal kapas. Kemudian setelah itu menjadi benang ya, kemudian benang ini ya dilakukanlah proses penenunan kain ya. Setelah itu ya dia menjadi kain ya. Setelah kain tersebut dibuatlah polanya ya, pola itu bentuknya ya, dibuat oleh tukang jahit ya, membuat pola. Kemudian setelah dibuat polanya, kemudian dijahitlah baju menjadi baju yang kita gunakan ini ya. Itulah proses pembuatan kain dan baju. Sekarang tugasmu adalah ya, coba kamu ya halaman 126 bagaimana dia menjelaskan ya, hanya jawaban jelaskan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain ya. Ini dilakukan secara tradisional berarti langsung ya. Kemudian jelaskan proses pembuatan baju seperti gambar ya, gambar ya, gambar yang ini, gambar halaman 125. Kemudian bagaimana kegiatan ekonomi pada proses pembuatan